Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya sedang berada di sawah kembali teman-teman ya. Karena saya ingin berbagi informasi kembali dengan teman-teman, khususnya tentang cara perawatan sawah yang saya lakukan gitu teman-teman ya. Namun sebelumnya mohon maaf, mungkin suara saya agak serak gitu teman-teman ya, agak serak karena 2 hari kemarin ya saya ada kegiatan ya yang memerlukan suara yang agak kencang, sehingga akibatnya suara saya agak serak seperti sekarang ini gitu teman-teman ya gitu. Dan pada sore hari ini saya ingin berbagi informasi kembali dengan teman-teman setelah kemarin saya berbagi informasi tentang penyemprotan yang pertama yang kita lakukan gitu, teman-teman ya. Dan pada sore hari ini umur padi kita sudah berumur 15 hari teman-teman ya. Ini padi kita di umur 15 hari teman-teman, di umur 15 hari setelah di umur 7 hari yang lalu kita melakukan penyemprotan ya. Penyemprotan yang pertama dengan menggunakan obat Ambisien, Payego, Antrakol, sama Ultradap. Nah, semuanya ya yang 3 merek itu berasal dari produk Bayer teman-teman ya, dari produk Bayer gitu. Dan pada umur 10 hari ya yang lalu juga kita sudah melakukan pemupukan yang pertama teman-teman ya. Pemupukan yang pertama sebanyak 3,5 kuintal di umur 10 hari kemarin gitu teman-teman ya. Cuman saya tidak bisa berbagi tentang pemupukan yang kita lakukan kemarin ya, tentang pemupukan yang kita lakukan kemarin di umur 10 hari ya. Dan jumlah pemupukan yang pertama itu sebanyak 3,5 kuintal teman-teman ya. Dan nanti di pemupukan kedua kita akan melakukan pemupukan yang kedua itu di umur 20 hari sebanyak 2,5 kuintal gitu ya. Cuman nanti ada perubahan kembali teman-teman ya. Setelah kemarin saya menyampaikan kepada teman-teman tentang beberapa perubahan yang akan kita lakukan pada musim tanam kali ini ya. Yang pertama, perubahan pertama itu dari jumlah tank ya, bahwa tank yang kita gunakan dalam setiap kali penyemprotan, kalau musim yang lalu sebanyak 16, kita robah sekarang menjadi 24 tank pada setiap kali penyemprotan gitu teman-teman ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua perubahannya yaitu dari sisi obat. Kalau musim kemarin obatnya di penyemprotan pertama itu obatnya Ambisien, Bel, sama Antrakol. Di perawatan yang sekarang kita robah menjadi Ambisien, Payego, Antrakol, ditambah Ultradap gitu teman-teman ya. Itu semua dari produk Bayer itu. Nah nanti ada perubahan yang ketiga ya, yaitu dari pemupukan teman-teman ya. Kalau biasanya kita melakukan pemupukan itu sebanyak 2 kali, maka pada musim tanam kali ini kita akan mencoba melakukan perubahan pemupukan menjadi 3 kali teman-teman ya, 3 kali. Kalau di musim-musim sebelumnya jumlah pupuk yang kita gunakan untuk 1 hektar itu sebanyak 5,5 kuintal ya, 5,5 kuintal. Nah nanti di pemupukan yang ketiga kita akan tambah 2 kuintal. Berarti jumlahnya untuk 1 hektar itu di kisaran 7,5 kuintal gitu teman-teman ya. Karena informasi yang kita dapat gitu kan ya, bahwa sebenarnya antara penyemprotan yang kita lakukan dengan pemupukan yang kita lakukan seharusnya berimbang gitu teman-teman ya. Artinya bahwa
agak agak apa ya, mungkin agak kurang bagus apabila pemupukannya dari sisi obat dan sebagainya bagus, tapi dari sisi pemupukannya kurang bagus gitu ya, kurang maksimal gitu. Jadi tetap aja berpengaruh gitu katanya. Yang kedua, informasi yang kita dapat bahwa sebenarnya di tempat lain itu pemupukan untuk 1 hektar itu di kisaran antara 8 sampai 9 kintal teman-teman ya, 8 sampai 9 kintal. Makanya pada musim tanam kali ini kita juga akan melakukan perubahan, yaitu akan mengadakan pemupukan yang ketiga ya, nanti di pas bunting teman-teman ya, di pas bunting. Jadi pemupukan ketiga itu akan dilakukan di pas bunting ya, di kisaran antara mungkin 55 ya, 45 hari sampai 55 hari gitu ya gitu. Jadi pas bunting kita akan melakukan pemupukan yang ketiga. Cuman katanya di pemupukan yang ketiga itu jangan pakai urea ya, bahaya kalau pakai urea. Jadi hanya bagus batangnya saja, untuk sisi buahnya nanti lemah gitu ya kalau kita menggunakan pemupukan ketiga itu menggunakan urea. Makanya kita akan coba pemupukan ketiga itu nanti pakai Posca. Ada yang juga menyarankan pakai TS ya, pakai TS. Jadi berarti akhirnya bahwa pakai Posca maupun pakai TS untuk pemupukan yang ketiga itu bagus gitu teman-teman ya. Jadi itu yang perubahan yang akan kita lakukan di depan nanti gitu ya. Nah, pada hari ini umur padi kita baru berumur 15 hari teman-teman ya, baru berumur 15 hari. Alhamdulillah kelihatan perkembangannya ya teman-teman, udah hijau tuh, bisa dibandingkan dengan yang lain. Ada perbedaan warna ya, ada perbedaan warna padi kita dibanding dengan punya tetangga kita ya itu. Ini padi kita di umur 15 hari, setelah di umur 7 hari kita melakukan penyemprotan yang pertama ya, yang kedua pemupukan di umur 10 hari. Dan sebagaimana yang saya sampaikan bahwa penyemprotan yang kita lakukan dimulai penyemprotan pertama sampai nanti padinya di umur 30 hari, target kita adalah bagaimana memperbanyak anakan padi teman-teman ya, memperbanyak anakan padi, selain juga menjaga hama ya, hama blas mungkin, hama sundep mungkin gitu ya. Jadi selain kita menjaga hama, juga kita mencoba untuk menggenjot anakan padi supaya banyak tapi merata gitu ya, supaya banyak tapi merata gitu. Dan pada umur 15 hari ini kita akan melakukan penyemprotan yang kedua, yaitu dari produk Syngenta teman-teman ya, produk Syngenta, yaitu obatnya adalah Filia sebanyak 500 mili untuk 1 hektar teman-teman ya, untuk 1 hektar berarti 2 botol, karena Filia yang besar itu kan 250 mili ya, berarti untuk 1 hektar itu sebanyak 2 botol gitu ya. Itu obat pertama. Yang kedua Pirtaco kita gunakan 200 mili teman-teman ya, Pirtaco 200 mili untuk ukuran 1 hektar. Jadi 2 botol kita pakainya yang ukuran 100 mili per botol ya. Jadi kita pada sore hari ini akan melakukan penyemprotan ya, penyemprotan yang kedua di umur 15 hari dengan menggunakan obat Filia, yaitu untuk tujuannya memperkokoh batang padi dan mencegah penyakit blast ya dari padi, itu dari Filia. Yang kedua di mix dengan Pirtaco dengan takaran 200 mili itu untuk memperbanyak anakan padi yang produktif gitu ya, juga menjaga dari hama padi gitu teman-teman ya itu. Jadi ini yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Dan teman kita sama
yang melakukan penyemprotan itu sebanyak 5 orang teman-teman ya, 5 orang, karena jumlah tank yang harus kita semprotkan itu banyak gitu, sebanyak 24 tank ya, sebanyak 24 tank untuk ukuran 1 hektar gitu teman-teman ya, gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah kayaknya perkembangannya bagus teman-teman. Kita lihat hasilnya saja nanti ya. Dan tidak lupa bahwa padi yang kita tanam kali ini adalah padi AGT 303 teman-teman ya. AGT 303 saya mencoba ya, karena ingin tahu hasilnya seperti apa ya untuk padi AGT 303, karena di lingkungan kita belum ada yang tanam AGT teman-teman, belum ada ya. Nanti mungkin akan kita coba dari jenis padi yang lain teman-teman ya, Cibatu mungkin, MR mungkin, varietas yang lain gitu teman-teman ya, karena kita ingin mencari mana sih padi yang cocok dengan tanah di lahan kita, sehingga hasilnya dari sisi tonase lebih unggul gitu teman-teman ya. Apakah memang hanya 32 saja ya, Impari 32 saja yang memang unggul, atau ada jenis padi varietas yang lain ya yang bisa unggul minimal sama, atau syukur-syukur bisa melebihi varietas Impari 32 gitu teman-teman ya. Ini. Dan pada hari ini hujan rintik-rintik teman-teman ya, hujan rintik-rintik karena kebetulan di wilayah kita pada beberapa hari ini diguyur hujan yang cukup deras teman-teman ya, diguyur hujan yang cukup deras gitu, sehingga pada sore hari ini pun sama, ini hujan gerimis teman-teman ya, hujan gerimis nih tuh ya. Teman kita masih di saung, teman kita masih di saung. Selain itu juga ada tambahan sedikit bahwa dalam setiap kali penyemprotan kita selalu menggunakan perekat teman-teman ya. Kita selalu menggunakan perekat. Apakah dalam kondisi gerimis atau tidak, perekat selalu kita gunakan, karena target kita bukan hanya mengantisipasi dari air hujan ya, tapi bagaimana caranya agar obat tersebut bisa langsung menempel ke daun gitu teman-teman ya, bisa langsung menempel ke daun, ke batang gitu teman-teman ya. Selain itu juga ada tambahan teman-teman, bahwa dalam satu tahun sekali di musim kedua saya biasa lakukan ada penambahan pupuk ya, ada penambahan pupuk sebanyak 50 kilo. Kita menambahkan pupuk tadi kan untuk takaran 1 hektar 5,5 kintal ya yang kita biasa lakukan ya. Cuman pada setiap musim kedua ya selalu kita tambahkan NPK 16-16 teman-teman ya. Ya, selalu kita tambahkan NPK 16-16, dan pada musim kedua saat ini juga berarti kita akan menambahkan pupuk NPK 16-16. Selain ada penambahan nanti di pas masa bunting, kita akan melakukan pemupukan yang ketiga dengan menggunakan Posca sebanyak 2 kuintal gitu teman-teman ya. Jadi secara keseluruhan pemupukan yang kita lakukan sebanyak 8 kuintal teman-teman ya, sebanyak 8 kuintal. Tapi karena kalau umpamanya di musim ke-1 tidak ada NPK 16-16, maka mungkin akan kita tambahkan Posca barang 1 karung ya 50 kilo, supaya nanti takarannya tetap pas di posisi 8 kuintal gitu teman-teman untuk ukuran 1 hektar ya. Karena itu informasi yang kita dapat dan belum kita lakukan gitu teman-teman, makanya akan kita coba lakukan. Karena kebiasaan di kita per 2.500 meter persegi atau per 10 kotak itu hanya menggunakan pupuk 1 kuintal ya, hanya menggunakan pupuk 1 kuintal untuk pasaran di daerah kita ya teman-teman ya. Jadi untuk takaran 1 hektar itu hanya 4 kuintal katanya ya, hanya 4 kuintal
pemupukan yang dilakukan ya untuk di masyarakat ya. Sebenarnya kalau yang kita lakukan di posisi 5,5 kintal sudah lebih tinggi dari masyarakat biasa gitu teman-teman ya. Cuman karena kita ada informasi lagi gitu ya, bahwa di daerah-daerah yang lain untuk meningkatkan tonase itu kita harus melakukan pemupukan yang ketiga gitu ya, pemupukan yang ketiga di masa bunting nanti gitu teman-teman. Inilah teman-teman kita yang sedang melakukan penyemprotan teman-teman ya, penyemprotan yang kedua. Jadi pada sore hari ini saya ingin berbagi informasi kembali, ingin sharing kembali dengan teman-teman, khususnya terkait dengan perawatan padi ya, perawatan padi yang kita lakukan gitu teman-teman ya, yang kita lakukan. Jadi setelah kemarin di umur 7 hari kita melakukan penyemprotan yang pertama ya, dengan obat dari Bayer, yaitu Ambien, Payego, Antrako ditambah Ultradap ya, disusul dengan melakukan pemupukan di umur 10 hari ya. Maka pada saat ini dikala padi kita berumur 15 hari kita melakukan penyemprotan kembali ya, penyemprotan yang kedua. Kita aplikasikan obat dari Syngenta teman-teman ya, dari Syngenta gitu ya, yaitu Pilia sebanyak 500 ml untuk ukuran 1 hektar dan dimix dengan Pirtaco ukuran 200 ml untuk 1 hektar teman-teman ya. Targetnya adalah penyemprotan dari umur 7 hari sampai 30 hari adalah untuk meningkatkan anakan padi, selain kita menjaga padi dari hama ya, dari hama sundep, dari hama blas dan sebagainya gitu teman-teman ya gitu. Dan nanti kita akan melakukan penyemprotan kembali kurang lebih di umur 25 hari teman-teman ya, di umur 25 hari, karena nanti di umur 20 hari kita akan melakukan pemupukan yang kedua ya. Jadi sekarang 15 hari, nanti di 5 hari yang ke depan kita akan melakukan pemupukan yang kedua. Setelah dilakukan pemupukan yang kedua di umur 20 hari, maka di umur 25 hari kita akan melakukan penyemprotan kembali, yaitu penyemprotan yang ketiga gitu teman-teman ya gitu. Saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan musim kali ini tanaman padi kita perkembangannya bagus gitu teman-teman ya, mudah-mudahan menghasilkan gitu ya. Dan demikian sharing kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.